Ya, berjumpa lagi dengan Siwit Indonesia YouTube. Tema modifikasi sepeda kali ini adalah sepeda yang bisa untuk kencang di jalan raya, namun tetap nyaman dan aman untuk melibas medan yang tidak rata atau gravel. Tentunya juga akan nyaman dibuat nanjak dan aman dibuat turunan curam. Cocok bagi kaum jejak petualang membusukan atau tim minggat-minggatan berjam-jam yang naik sepeda. To the trap, you making it hot. Go for the work and it's fresh out the pot. I've been having nightmares, I sleep with a chop. I get off the work and I don't need a clock. I don't need the rib, you know it's a stock. She good on my nerves, I put her on block. If he choosing size, then he turn to a op. The trap said he jumping, we making it hot. I gotta go. Semua bagian akan kami jelaskan di video kali ini. Semoga bisa menjadi inspirasi atau referensi Anda jika suatu saat mau menambah koleksi sepeda dengan varian hibrid ala gravelback. Pemilihan frame jatuh kepada frame Specialized Cirrus Com Carbon. Geometri atau lekukan dari frame ini sangat admin sukai. Perpaduan bentuk top tube dan head tube dari frame ini terlihat akan sangat nyaman untuk dikendarai. Posisi badan saat berkendara tentu bisa menjadi sempurna atau sedikit tegak dengan frame ini, sehingga kita akan lebih betah untuk berkendara dalam waktu yang lama. Di bagian fork juga ada peredam getaran untuk kondisi jalan yang tidak rata, sehingga tangan kita yang memegang handlebar tetap terasa nyaman. Pemilihan frame karbon tentunya juga sebagai pertimbangan faktor kenyamanan dan performa. Frame karbon terkenal dapat meredam getaran saat berkendara. Agresif saat bergerak, sehingga untuk kecepatan 0-20 km per jam dapat dicapai hanya dalam beberapa kayuhan. Spesialnya lagi saat kondisi melalui medan tanjakan, frame karbon yang ringan akan membantu mendorong sepeda. Semacam jokes di kalangan para goeser, frame yang berat saat ditanjakan akan terasa menarik ke bawah, sedangkan frame karbon yang ringan terasa ikut membantu mendorong sepeda dalam melewati tanjakan. Faktanya, semua tanjakan sebenarnya hanya bisa ditaklukkan jika memiliki mental yang kuat, nekat, dan pantang menyerah. Banyak aliran PTT alias penting tekan tim di Yogyakarta yang dengan sepeda jenis apa saja selalu saja sukses memakan elevasi di semua spot tanjakan Yogyakarta. Frame karbon hanya media pembantu saja. Kunci tanjakan sebenarnya ada di sabar dan tawakal. Untuk wheelset, pilihan jatuh pada rim super tipis alloy dengan profil 24 mm. Diharapkan sudah setipis ini biar saya bisa sangat mudah dalam melibas tanjakan. Kelebihan rim tipis ini membuat sepeda menjadi agresif. 0-20 hanya dalam beberapa pedal atau detik saja. Efektif sekali saat dipakai di jalan yang macet atau lampu merah, atau saat berjuang gremet-gremet atau kawil-kawil ringan di medan-medan tanjakan. Jeruji yang dipakai, kita pilih merek pilar model Aero yang pipih seperti mie gepeng. Konon katanya ruji jenis ini dapat membelah angin saat kita di kecepatan tinggi. Untuk hub, kita percayakan saja kepada pabrikan asal Taiwan Orway yang sudah banyak dipakai oleh semua wheelset balap yang murah-murah tapi kencang, seperti Super Team dan lain-lain. Hub yang saya pakai ini seri Powerway CX27 dengan varian Sigbolt dan Quick Release. Sigbolt saya pilih agar bisa beli cakram atau rotor yang sudah ada fitur ice tag dengan harga yang cukup terjangkau. Sedang Quick Release saya pilih biar mudah bongkar-bongkar. Jaga-jaga kalau saya sudah putus asa di jalan dan ingin meloadingkan sepeda saya. Pemilihan ban jatuh kepada Specialized Turbo Cotton Hell of the North ukuran 28. Jargon dari ban ini adalah the world fastest tires. Siapa tahu saya bisa jadi yang terkencang dengan ban ini. Mengikuti jejak Pak D Peter Sagan. Berikut tes keloncaran dan suara dari wheelset racikan ini.
Untuk handlebar, pilihan kita jatuh pada flat bar dari Specialized 31,8 mm. Dipadukan dengan stem dari Specialized juga dengan kemiringan 12 derajat. Alasan admin memilih flat bar adalah sebagai berikut. Dengan geometri yang sama persis dengan road bike, sepeda ini tentunya mampu ngebut di jalan raya. Dengan flat bar, faktor kenyamanan posisi berkendara saat long riding yang tegak bisa terpenuhi. Tetapi, faktor terbesar sepeda ini juga disiapkan untuk medan gravel. Tentunya saat jalan kasar, handling atau kontrol dengan flat bar akan lebih mudah. Trek-trek sempit dengan jalan setapak yang tidak rata lebih mudah dilibas dengan flat bar. Apalagi jika menyangkut turunan curam, baik turunan curam medan halus atau agak kasar. Karena itu, kita juga memilih disc brake. Jadi sepeda ini dimaksudkan wajib aman dan nyaman melewati turunan curam dengan perpaduan dari flat bar, ban sedikit tebal dengan disc brake sesuai konsep kencang di segala medan. Di bagian pengereman kita percayakan dengan Shimano Deore M6100. Kita pilih yang 2 piston karena ingin tetap memikirkan faktor ringan. Dipadukan dengan rotor Shimano RT86. Sehingga semua fitur yang diinginkan dapat terpenuhi, seperti ICE teknologi dan one-way bleeding. Rotor RT86 juga memiliki tampilan yang kece, menambah kesan gagah di sepeda ini. Group set. Untuk shifter, kita percayakan pada Shimano 105, karena sangat susah untuk mencari shifter model tersebut yang support 11 speed, karena kebanyakan untuk 11 speed menggunakan drifter. Jadi PR untuk flat bar sebenarnya adalah kelangkaan mencari shifter 11 speed. Hanya tersedia seri 105. Bottom bracket kita pakai keramik dari brand Cina dengan merek XLR8. Admin nilai sudah bagus dan loncer sekali. Cukup awet, sudah setahun admin pakai pun tetap sangat nyaman. Crank kita pakai Ultegra dengan konfigurasi 52 dan 36 supaya tetap bisa ngebut di jalan datar. Pedal kita pakai klit SPD dari Shimano dengan seri Deore XT M8020. Klit model SPD ini sangat admin sukai karena tetap dapat sensasi klit tetapi sangat mudah buat keluar dan masuknya. Sepatu pasangan dari klit model SPD juga sangat enak karena model bawahnya bisa seperti sepatu biasa. Jadi posisi kalau dipakai di jalan akan lebih enak, mengingat kita akan melalui medan-medan gravel yang kadang mewajibkan kita buat nuntun. Jadi klit ini menurut admin sudah sangat pas, bisa buat memudahkan ngebut karena efek tarik dorong di pedal, konsisten saat nanjak karena menyatu dengan sepeda, dan saat nuntun atau angkat-angkat sepeda kita tidak akan tergelincir karena posisi sepatu yang kita gunakan rata-rata model flat juga. Untuk rantai kita pakai KMC Gold 11 speed. Bagian RD kita pakai Ultegra RX yang memang sudah disiapkan untuk seri-seri gravel. Jadi soal ketahanannya sudah teruji lebih kuat. Untuk sprocket ini saya banyak ganti-ganti. Akhirnya, saya menemukan konfigurasi terbaik ini. Pilihan saya jatuh pada Meroka 11 speed 34T. Kenapa memilih ini? Alasannya karena sprocket ini sangat bagus dan ringan. Model CNC sehingga kokoh seperti model sprocket merek SRAM yang juga di CNC. Tapi juga sangat ringan, hanya 229 gram untuk 34T ini. Lebih ringan dari Shimano Ultegra, bahkan Dura S sekalipun. Istimewanya adalah konfigurasi buat nanjaknya. Kita dibekali dengan gear 25, 28, 31, dan 34. Jadi tidak lompat. Biasanya kita nanjak mati-matian saja dengan 28 dan 31. Nah, saat sudah titik darah penghabisan, kita bisa sekali-sekali bernafas lega dengan 34. Konfigurasi imbang yang tidak lompat terlalu jauh ini membuat perpindahan gigi saat nanjak lebih menyenangkan. Berbeda dengan Shimano. Untuk yang 32 udah benar, kita dikasih 25, 28, 32. Jadi itu udah benar-benar enak. Tapi untuk Shimano yang 34, kita dikasih konfigurasi 27, 30, dan 34. Sehingga agak tidak terbiasa kita dengan 27 dan 30. Sangat menyenangkan dengan 28 dan 32. Dengan Meroka ini, saya dapat 28 dan 31, tapi dengan cadangan 34. Jadi kesimpulan saya, seri ini sudah sangat pas sekali buat ngebut datar dan nanjak karena konfigurasi yang saya dapat adalah 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 2528, 3134. Warnanya juga sangat cakep, tidak norak. Warna steel dove alias tidak glossy, jadi sudah dipakai bertahun-tahun tetap kelihatan bersih dan bagus.
Sadel kita pakai dari bawaan Specialized, lalu seat post dan bottle check kita kasih karbon supaya tetap bertema ringan. Lalu ada standar karbon dari merek China Rock Bros yang sangat ringan dan kuat. Ini kita timbang beratnya, jadi hanya nambah segini, jadi aman-aman saja ya. Yang menurut admin sangat berguna, karena spot-spot istirahat kita saat bersepeda kadang sangat sulit menemukan media penyandaran sepeda. Jadi demi kesimpulan hidup, kita pakai standar ini. Soalnya admin nggak tega kalau sepedanya dibiarkan tergeletak atau cari sandarannya agak jauh, jadi harus was-was sering liatin sepedanya. Demikian part-part modifikasi kami yang tentunya masih jauh dari kata sempurna. Namun admin rasa cukup dan siap untuk dipakai bersama teman-teman untuk berpetualang dengan sepeda. Olahraga sepeda sangat kami rekomendasikan karena kita dapat bonus sehat di badan, plus pikiran jadi fresh. Bersepeda adalah salah satu alat terbaik untuk menjaga kewarasan kita di zaman yang sudah mulai edan ini. Oh ya, Siwit juga punya toko online di Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Kalau berkenan, mohon diintip-intip. 100% barang selalu original dan sudah dikurasi dengan benar oleh tim Siwit Indonesia. Hanya barang yang dinyatakan bagus yang kita jual. Terima kasih. Salam sehat sejahtera dari Siwit Indonesia.